Siapa yang memperbanyak istighfar dan taubat, insya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kelapangan dari kesedihan. Dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi dengan istighfar, dia akan mendapatkan rezeki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Juga teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam menekankan tentang manfaat apa sih yang didapatkan kalau orang istighfar dan taubat ya. Kalau bahasa ceramahnya itu supaya mudah difahami fadilahnya, keutamaannya. Teman-teman dapat apa kalau pada istighfar dan taubat ya. Jadi tadi itu baru seperti pembukaan dari bahasan kita, seperti apa perintah-perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang istighfar. Ya. Dan statement para ulama salaf tentang dahsyatnya istighfar. Sekarang kita akan masuk manifestasi dan buah daripada istighfar itu sendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, istighfar adalah ibadah. Artinya dengan astagfirullah wa atubu ilaih misalnya, itu bukan hanya sekedar membersihkan dosa, tapi akan dicatat sebagai sebuah pahala untuk Anda. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir. Al-Mu'min ayat 55 ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu. Karena bersabar maksudnya dalam ketaatan kepada Allah ya. Ada kesempatan berdosa sabar, ada kesempatan beribadah dan ada godaan syaitan untuk supaya malas sabar. Sabar dalam cobaan harian. Dan sabar ada 3 ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, kayak sholat, kayak puasa, baca Quran dan segala macam. Yang kedua sabar dalam meninggalkan dosa, ada kesempatan dosa kita sabar. Dan yang ketiga adalah berjanji kepada sabar terhadap cobaan harian, kayak gangguan orang, sakit dan segala macam. Allah mengatakan bersabarlah kaum Muhammad dan ajarkan juga umatmu untuk bersabar. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Nanti kalian akan dapat pahala dan balasan, akan masuk surga di akhirat. Dan apa yang dijanjikan di dunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan. Dari rezeki, keturunan dan segala macam. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Dan perintahkan juga umatmu untuk mengampunmu. Mohon ampun dan bertasbihlah. Seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ya. Kemudian juga dalam surah An-Nasr ayat 3. Ini kita hafal semuanya tentunya. Surah An-Nasr ya. Di juz 30. Di akhirnya Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Jadi perintah, berarti kan dalam bentuk ibadah. Selain membersihkan kesalahan juga mendapatkan pahala. Dan ini tidak mungkin terjadi pada manusia. Misalnya Anda melakukan pelanggaran di perusahaan, Anda minta maaf. Tidak mungkin dengan minta maaf itu dapat bonus. Mungkin belum ada perusahaan lakukan itu. Yang ada mungkin menerima maafnya iya. Tapi kalau begitu minta maaf langsung dikasih bonus, ini luar biasa. Allah SWT lakukan itu. Juga dalam surah An-Nisa ayat 106, ini manifestasi pertama ya. Buah hasil pertama kalau Anda bertaubat dan istighfar. Yaitu Anda mendapatkan nilai pahala di situ. Dalam surah An-Nisa ayat 106 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan cukup banyak tentunya anjuran-anjuran Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bertobat dan beristighfar. Saya coba tutup di poin pertama ini teman-teman sekalian dengan satu ayat Al-Quran dan satu lagi hadis Nabi SAW. Yaitu surah Al-Maidah ayat 74, masih di poin pertama ya, manifestasinya. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, penuh langit semua dengan dosamu, kemudian kau memohon ampun atau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Allah SWT tidak peduli dengan dosa kita.
Yang penting kita mau beristighfar dan bertobat. Tapi ingat ya teman-teman, ini dua hal yang selalu bersambung ya. Istighfar, memohon ampun, pengucapan maafnya, dan taubat. Taubat itu berikrar tidak mengulanginya. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, taubat seorang hamba diterima dengan 3 syarat. Yaitu yang pertama, dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya lagi berzina, lagi berbohong, lagi riba, dia berhenti. Yang kedua menyesali. Dan yang ketiga, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya. Jadi jangan sampai Anda bilang, oh kalau begitu gampang kita istighfar saja, nanti dosa istighfar lagi. Bukan begitu maksudnya. Ya. Itu mirip kalau Anda tarik rasionalnya di kantor, udah saya sekarang mengatakan saya minta maaf, tapi nanti saya akan ulangi. Kalau ada kesempatan saya akan curi lagi barang, saya akan ini dan itu. Maka tentu Anda akan dikeluarkan. Gitu kan? Anda akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang misalnya dia pernah berbuat dosa, kemudian dia satu waktu memang dia tidak niat sebenarnya. Ya, di awal dia tobat. Kemudian satu waktu 5 tahun, 10 tahun kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama. Karena lemah imannya. Dan dia menyesali, dia kembali. Allah akan terima tobatnya. Tapi kalau orang jadikan sebagai bahan mainan saja, tidak apa-apa dia pegang dulu, cium dulu dan segala macam. Nanti istighfar. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi dia manifestasinya adalah manfaat yang Anda dapatkan itu dicatatkan pahala. Jadi selain bersihkan dosa juga dicatatkan pahala. Yang kedua istighfar termasuk sebab rezeki. Ya, saya yakin ini tidak ada orang yang kalau ditanya, apa kau mau rezeki? Dia mengatakan tidak. Ya. Dan bayangkan itu rezeki kan? Ya. Mobil, rumah, pasangan yang sempurna, ya baik gitu kan. Anak-anak, harta, pekerjaan, jabatan, nama harum dan segala macam. Dan istighfar itu jelas menjadi penyebab itu. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ini menggambarkan bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya ya. Dan Allah nukil kepada kita supaya kita mengamalkan juga. Karena itu dinukil dalam Al-Quran. Sekali lagi surah Nuh ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, maka aku katakan kepada mereka ya Allah. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya dengan istighfar itu, dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pernah ada 3 orang datang berhubungan dengan ayat ini. Ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Yang satu sudah lama nikah nggak punya anak, yang satu sudah lama bekerja nggak kaya-kaya, yang satu kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Tapi 3-tiganya sudah ikhtiar. Datang di waktu yang bersamaan. Satu masuk keluar, sudah dikasih solusi langsung keluar. Masuk lagi yang satu dan seterusnya. Pertama datang orang mengatakan, saya sudah 10 tahun menikah, sudah berobat sana sini, dan keluarga kami juga subur. Tapi kami belum dikarunia anak. Maka apa yang harus kami lakukan gitu? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak istighfar. Jangan berhenti lisan mengucapkan itu. Keluar, mereka amalkan, datang orang yang kedua. Lalu mengatakan, saya sudah lama bekerja, tidak kaya-kaya seperti si Fulan. Tunjuk orang kaya di kota itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang itu keluar, amalkan. Datang orang ketiga lalu mengatakan lagi, saya sudah lama kena penyakit, gak sembuh-sembuh. Tidak ada tabib satupun kecuali saya sudah datang. Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah ketiga orang ini tentunya. Ada satu orang di situ bertanya kepada Hasan Basri mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita sekarang kiai ya. Kenapa anda cuma suruh orang-orang ini istighfar? Sementara mereka sepertinya butuh sesuatu gitu. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidak akan kau membaca firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguh dia maha menerima atau dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang lebat. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan pula untukmu sungai-sungai.
Seperti itu luar biasanya. Kemudian juga Nabi Hud alaihissalam. Nah, di poin kedua tentang keutamaan taubat dan istighfar ini ya. Yaitu menjadi sebab rezeki. Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Mohon maaf, astagfirullah, kemudian atubu ilai, berjanji tidak akan mengulanginya. Niscaya kata Nabi Hud alaihissalam, ini Allah nukil dalam Al-Quran, kitab suci kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar jadi pelajaran dan kita amalkan. Maka dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Maksudnya bukan hujan yang membahayakan, tapi hujan yang menyuburkan. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kata ulama, kekuatan fisik, ya, ilmu, harta. Dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nanti setelah istighfar jangan sampai kembali lagi berbuat dosa. Al-Qurtubi berkata dalam tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, maksud ayat Hud ayat 25 tadi yang sudah, ayat 52 maaf, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberi kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia Allah akan menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Jadi luar biasa bagaimana ya manfaat yang didapatkan, rezeki akan melimpah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang dengan makna-makna dalam ayat surah Hud ayat 52 tadi. Dan beliau ya, ketika meminta hujan turun radhiyallahu anhu ya, beliau keluar bersama dengan masyarakat pada saat beliau jadi khalifah, dan beliau melakukan sholat istisqa, kemudian beliau beristighfar, dan tidak lebih dari itu hingga beliau pulang. Beliau habis sholat langsung istighfar kepada Allah, agak semua tobat kepada Allah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, kami tidak mendengarkan Anda memohon hujan. Anda tidak bilang, ya Allah turunkan hujan buat kami. Anda tidak merengek itu. Anda cuma mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ajak orang-orang istighfar dan tobat. Umar menjawab, aku memohon hujan dengan majadis sama. Ya, majadis sama itu maksudnya adalah sesuatu yang memang bisa mengundang hujan itu turun. Maksudnya tadi istighfar itu yang merupakan tanda turunnya hujan. Kemudian dia membaca surah Hud tadi yang sudah kita bacakan. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memastikan istighfar itu, ya, di poin kedua mendatangkan rezeki itu tadi dalam surah Hud akan turun hujan. Maaf, dalam surah Nuh dulu tadi 10-12 turun hujan, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Dalam surah Hud ayat 52 itu diturunkan hujan. Ya, sehingga kebun-kebun lebat, hewan-hewan bisa hidup, manusia bisa hidup karena sungai, laut semuanya ya terisi. Kemudian juga ditambahkan di sini keutamanya adalah dia akan diberikan kekuatan fisik. Ya. Kemudian di ayat yang lainnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala memastikan akan melimpahnya nikmat diberikan kalau orang bertobat dan istighfar. Anda bisa lihat surah Hud ayat 3. Tadi kan Hud ayat 52, ini Hud ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayat. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, ya, melimpah rezeki kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Al-Qurtubi berkata rahimahullah, ini adalah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kepada kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup.
Ya, jadi kalau kita ambil di poin kedua ini tentang masalah rezeki, luasnya rezeki, di 3 dalil tadi ada 5 hal yang Allah janjikan. Dalam surah Nuh ayat 10-12 Allah janjikan hujan turun dengan lebat sehingga kehidupan bisa berjalan. Kemudian Allah akan perbanyak harta, perbanyak keturunan. Ya, sudah 3. Dalam surah Hud ayat 52 Allah katakan selain turun hujan, Allah tambahkan ini keutamaan yang keempat, Allah akan berikan kekuatan fisik, ya, kecerdasan. Kemudian juga di ayat Hud yang ketiga, Hud ayat 3, Allah SWT akan menjanjikan akan terus ya mengkontinyukan rezeki dan kebutuhan terpenuhi. Jadi 5 hal yang dijanjikan. Itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda berhubungan dengan masalah ini dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak dan juga Ibnu Majah menyebutkan dalam sunannya. Kata baginda Nabi SAW, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi selain tadi 5 keutamaan di 3 ayat, ya, surah Nuh 10-12, surah Hud ayat 52 dan surah Hud ayat 3, juga dalam hadis ini ditambahkan lagi. Tadi di 3 surah itu ada 5 keutamaan. Ya. Diturunkan hujan, diperbanyak rezeki, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Kemudian diberikan kekuatan fisik dan juga akan diberikan kenikmatan yang tidak terputus-putus. Nah, dalam hadis ini dikatakan siapa yang memperbanyak istighfar dan taubat, insya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Ini tambahan yang ke-6 berarti keutamanya. Gitu kan. Maksudnya di poin kedua ya, masih masalah rezeki nih. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kelapangan dari kesedihan. Dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi dengan istighfar, dia akan mendapatkan rezeki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan yang pertama, manifestasi daripada atau buah hasil daripada istighfar dan taubat itu adalah Anda akan dicatatkan pahala. Dengan astagfirullah wa dapat pahala. Yang kedua akan jadi penyebab rezeki, sudah kita jelaskan dalilnya panjang lebar. Sekarang yang ketiga, istighfar adalah penyebab masuk ke dalam surga. Ya. Jadi nanti di akhirat Anda akan selamat. Apalagi kalau Anda amalkan namanya sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sayyidul istighfar antakul, tuannya istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya engkau adalah penciptaku, la ilaha illa anta khalaqtani, jadi ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di atas kesepakatan janji denganmu. Maksudnya beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Ya. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Qala, maka beliau berkata, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Sampai mengucapkan di pagi hari ini, yakin dalam hatinya bahwasanya ini perintah Allah dan yakin Allah akan terima itu. Yakin dari hatinya, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka pasti dia masuk surga. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Dan sampai membacanya di sore hari, ya, atau menjelang malam hari, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dipastikan dia termasuk hadis surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Yang keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan atau dosa. Ya, jadi pertama dicatat pahala sebagai ibadah, yang kedua adalah penyebab rezeki, yang ketiga adalah sebab masuk surga, yang keempat akan dimaafkan kesalahan-kesalahan. Qatada mengatakan, saya ingatkan lagi rahimahullah, tadi sudah kita sebutkan sebelumnya tapi saya ulangi lagi. Sungguh Al-Quran menunjukkan kalian tentang penyakit dan penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa, adapun penyembuhnya adalah istighfar. Maka istighfar adalah sebab dihapuskan dosa, kesalahan dan keburukan. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Al-Imran ayat 135.
Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat pada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala terdapat 2 ayat. Apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa lalu membacanya dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian dia membaca ayat di atas tadi. Maksudnya Al-Imran 135. Dan jika, terjemahnya tadi ya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, maka siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah, mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Juga dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah SWT juga berfirman, maksudnya dengan istighfar akan dimaafkan kesalahan anda, dibersihkan, diputihkan. An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapapun yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa anda, selama anda masih hidup, anda bertobat kepada Allah SWT, maka diterima. Ali berkata, radhiyallahu anhu, aku adalah laki-laki yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala memberiku manfaat dengan suatu manfaat yang dia kehendaki. Dan jika salah seorang dari sahabat beliau membacakanku hadis, aku meminta dia bersumpah terlebih dahulu. Jika dia mau bersumpah, maka aku membenarkannya. Dia berkata, Abu Bakar telah menceritakan hadis kepadaku, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW berkata, ma min abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu tuhura, thumma yakumu fayusalli raka'atain, thumma yastaghfirullaha azza wa jal, illa gufira lah, thumma tala qawluhu ta'ala, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidunubihim, fastaghfaru lidunubihim wa yaghfiru dhunuba innallaha wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Yang artinya, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini orang yang suka kalau dengar hadis dari Nabi langsung saya amalkan. Ya. Dan kalau ada yang menyampaikan kepada saya dari sahabat Nabi pun, saya nggak mau langsung dengar kecuali dia bersumpah atas nama Allah memang dia dengar langsung dari Nabi SAW. Gitu kan. Maka dia mengatakan saya dengar dari Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur, saya percaya. Abu Bakar mengatakan, Nabi SAW pernah berkata, tidak ada seorang hamba melakukan dosa lalu bersuci. Anda berdosa apapun, Anda berwudu, ya, dan melakukan sholat 2 rakaat. Niatnya sholat taubat di sini, ya. Kemudian beristighfar, memohon ampun setelah salam kepada Allah kecuali dosanya diampuni. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya dalam surah Al-Imran 135 dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga memastikan di poin ini teman-teman, semua orang beristighfar agar asal anda tulus ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan yang hanya karena ingin dipuji orang. Memang anda mohon maaf kepada Allah, sederhana saja, duduk di sofa, duduk di kursi, di atas meja kerja anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, anda merenungi dosa dan istighfar, dipastikan diterima oleh Allah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Allah berfirman, hadis qudsi ya, ya bna Adam, wahai anak Adam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maaf, hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Allah SWT, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana minka wala ubali. Selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak akan peduli berapa besar pun dosamu. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau seandainya dosa-dosamu mencapai memenuhi langit, kemudian kau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli.
Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Idza adnabal abdu dzamban faqal." Kalau seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengucapkan, "Allahumma gfirli." Ya Tuhanku, ya Allah, ampunilah kesalahanku. Fayaqulullahu azza wa jal. Maka Allah pun berfirman, "Adnaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yakfiru dzamb wa yakfiru dzambal abdi i'malu ma syi'ta faqad ghafartu lak." Maka Allah pun menjawab langsung mengatakan, sesungguhnya hambaku ini telah berbuat dosa dan dia tahu dia punya Tuhan yang akan membersihkan dan memaafkan dosa-dosa itu. Maka ketahuilah, aku sudah memaafkan dosa-dosa hamba ini, ya. Maka berbuatlah sesukamu setelah itu. Maksudnya beramal solehlah kamu setelah itu, karena sungguhnya dosamu yang lalu sudah aku maafkan. Kau tidak akan dihisap lagi dengan dosa-dosamu itu. Kemudian juga di dalam sebuah athar diceritakan tentang iblis. Ya. Dia mengatakan pada saat Allah Subhanahu Wa Taala melaknatnya karena dia nggak mau sujud kepada Adam, dia mengatakan, "Wahai Rabbku," dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, "Wahai penciptaku, demi keperkasaanmu, aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Aku akan terus goda mereka supaya mereka tersesat." Maka Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali la akfiranna lahum ma damu yastaghfirunani." Demi keperkasaan dan keagunganku, aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Jadi iblis memastikan dia akan coba menggoda. Dan kita tahu godaan iblis sangat berat. Syaitan sering menggoda kita segala macam dosa gitu kan. Kalau orang terjerumus pun, Allah mengatakan, kalau kau berhasil menggoda hamba-hambaku dan mereka beristighfar kepadaku, aku tetap akan memaafkan kesalahan mereka. Jadi luar biasa dibersihkannya dosa-dosa tersebut. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka." Lalu Nabi SAW bersabda, "Fa'aina anta min istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah." Mana kamu dari istighfar? Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ya. Jadi itu luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan-kesalahan dengan istighfar. Begitu juga dengan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashih." Siapa yang membaca atau mengucapkan pada saat dia tidur di atas ranjangnya mau istirahat malam, "Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, ghafarallahu lahu dzunubah." Sampai membaca pada saat mau tidur, "Aku beristighfar kepada Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku taubat kepadanya." 3 kali dia ucapkan. "Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Maka dibersihkan semua dosa-dosanya yang lalu. "Wa in kanat mithla zabadil bahr." Bahkan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. "Wa in kanat adada warakis syajar." Walaupun sejumlah daun-daun pohon dosanya. "Wa in kanat adada ramlil alij." Walaupun sebanyak ya hitungan pasir. "Wa in kanat adada ayyamid dunya." Walaupun sebanyak hari-hari dunia. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam tarikh dan dengan lafaz yang berbeda. Ya. Jadi ini luar biasa. Jangan leputkan ini teman-teman, setiap mau tidur malam hari baca 3 kali. Tidak mengambil waktu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diampuni dosanya. Perhatikan lafadznya kata Nabi SAW. Diampuni dosanya. Ya. Kalau dia baca 3 kali. Walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak jumlah daun-daun pohon. Walaupun sebanyak pasir. Butiran pasir. Walaupun juga sebanyak hari-hari dunia. Itu luar biasa. Hanya dengan 3 kali kita ucapkan. Dalam riwayat yang lain, "Ghufirat dzunubu wa in kana farra minaz zahaf." Dalam riwayat lain, riwayat Zaid radhiyallahu anhu, niscaya diampuni dosa-dosanya walaupun dia lari dari peperangan. Ya, walaupun dia lari dari peperangan. Ini diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dari hadis Zaid. Al-Hakim mengatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Jadi lari dari medan perang itu adalah dosa besar. Tapi membaca istighfar model yang seperti ini, "Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." 3 kali pada saat mau tidur, itu dibersihkan dosanya walaupun lari dari medan perang. Itu luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Yang kelima,
manifestasi daripada istighfar dan taubat adalah mencegah hukuman dan adab ya, sebelum keduanya terjadi. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada engkau mencari taubat. Ya. Maka harus kita berhati-hati tentunya ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau orang masih terus beristighfar, hukuman Allah itu masih tertunda. Kapan mereka berhenti beristighfar, pada saat mereka berbuat dosa, maka hukuman Allah terjadi pada mereka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum hum yastaghfirun. Ini tentang orang-orang Quraisy Mekah ya. Mereka penyembah berhala. Ya. Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, hai Muhammad. Adanya Nabi SAW itu tidak membuat ada datang azab. Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka masih memohon ampun. Mereka masih mengatakan, Rabbi gafirli, Allahumma gfirli, astagfirullah. Berarti masih dimaafkan kesalahan. Abu Musa al-Asy'ari berkata, radhiyallahu anhu, dahulu kita memiliki dua pelindung dari adab. Salah satunya telah pergi, yaitu Nabi SAW. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Kalau ini pun hilang, maka binasalah kita. Jadi istighfar merupakan pelindung yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Tinggikan derajatnya di surga. Ya, terutama bagi anda yang Allah karunia anak ya, yang luar biasa. Anak-anak yang sudah anda kader di sekolah, masukkan di sekolah-sekolah Islam. Supaya mereka menghafal doa-doa, menghafal Al-Quran. Ya, mereka jadi orang-orang yang saleh dan salihah. Perhatikan kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salihi fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhi fayaqulu bi istighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah benar-benar yang maha suci dan maha tinggi akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Ya, sangat tinggi sampai dia pun heran, dia bertanya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana nikmat ini yang hamba terima? Maka Allah berfirman, dengan istighfar atau dari istighfar anakmu untukmu. Yang hadis ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan. Jadi anak-anak yang kita kader berarti bisa sampai kepada kita. Istighfar itu bisa mengangkat derajat setelah kematian. Juga dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus berjalan, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, istighfar adalah sebab disucikannya hati. Dan kalau hati kita bersih, maka semua akan mudah kita lalui kehidupan ini. Ya, kuncinya di hati. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya, dia belum menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi. Kalau orang mukmin berbuat satu dosa, maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara su'ika qalbuhu minha. Dan kalau dia ya, bertaubat dan menanggalkan dosa itu serta beristighfar, maka hatinya kembali bersih darinya. Ya. Fa in zadat hatta taglufa qalbu. Dan kalau dia tetap berbuat dosa, maka akan bertambah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya. Fadzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allah fi kitabi kalla barrana ala qulubi ma kanu yaksibun. Dan itulah makna ar-ran dalam firman Allah SWT, sekali-kali tidak demikian. Kalla barran, ya. Tidak demikian maksudnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar adalah sebab memperoleh anak. Nah, tadi rezeki sudah disebutkan, tapi anak secara khusus juga dimasukkan oleh para ulama dalam poin khusus. Karena ini yang dirasakan betul-betul pada orang-orang yang mandul ini luar biasa. Ya. Masalahnya besar sekali karena mereka berharap. Saya berapa kali bertemu dengan orang sampai mau netesin air mata karena berharap diberikan satu anak. Kadang-kadang harus adopsi anak. Ya. Maka kabar gembira adalah mereka akan bisa mendapatkan anak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma istighfar sekali dua kali, memperbanyak istighfar. Diambil daripada surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12 yang sudah kita bacakan ya. Saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Maka aku katakan, kata Nuh kepada kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguhnya dia maha pengampun, maka dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat, dia akan memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anakmu, dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Mengadakan untukmu sungai-sungai. Ya. Ada kisah seseorang di musim haji, tepatnya di Mina, mendatangi seorang syekh. Syekh ini kebetulan sedang menyampaikan ceramah tentang masalah keutamaan istighfar. Ada satu orang datang lalu dia perkenalkan diri, namanya Abu Yusuf. Dia mengatakan, Syekh, apa yang anda sampaikan tadi ini saya punya pengalaman manfaat istighfar itu. Saya sudah sekian tahun nikah sama istri saya, nggak punya anak. Maka terus saja kami mencoba sana sini, tidak ada tabib, tidak ada obat, kecuali kami sudah coba semuanya. Dan sampai akhirnya seperti muncul perasaan putus asa. Sampai saya mendengarkan di sebuah siaran, ceramah tentang keutamaan apa yang anda sampaikan tadi, keutamaan istighfar. Ya, kurang lebih seperti apa yang kita sampaikan pada Bapak Ibu kesempatan ini insya Allah. Maka dia mengatakan, saya pun pulang lalu saya mengatakan kepada anak saya. Saya berkata pada istri saya, dia belum punya anak. Saya tadi dengar ceramah begini, bagaimana kalau kita amalkan ini? Mulai sekarang kita hanya berhenti istighfar kalau ada yang harus diucapkan yang penting. Kalau enggak istighfar saja, setiap kesempatan. Maka dia sama istri yang mengamalkan. Dia bilang pada bulan itu juga istri saya hamil. Jadi istighfarnya non-stop, luar biasa. Kesempatannya luar biasa. Digunakan maksimal istighfar. Ya, kecuali tempat-tempat misalnya seperti WC apa itu kan. Tapi yang lain tempat tidur, meja makan, di tangga, lagi segala macam. Aktivitas selalu astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar terus. Dia bilang pada bulan itu istri saya hamil dan kemudian melahirkan. Dan kami namakan Yusuf, makanya nama saya Abu Yusuf kata beliau. Kemudian setelah melahirkan, belum selesai masa nifas istri saya mengatakan, wahai Ibu Yusuf, Ummu Yusuf ya, dia bilang sama istrinya, kita istighfar lagi kepada Allah agar Allah berikan kita anak yang kedua. Maka saya pun sama Ummu Yusuf istighfar kepada Allah. Belum selesai masa nifas, ternyata sudah hamil lagi. Dan akhirnya tahun depannya melahirkan lagi anak. Baru melahirkan anak yang kedua, ya saya mengatakan pada Ummu Yusuf belum selesai nifasnya, saya mengatakan wahai Ummu Yusuf kita istighfar lagi kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang ketiga, karena ini sudah sekian tahun mereka kayak orang yang kehausan pengen punya anak. Ya. Maka dia pun sama istri beristighfar, lalu kemudian pas selesai masa nifas hamil lagi. Dan subhanallah melahirkan anak ketiga. Dia bilang setelah lahir anak tiga-tiganya laki-laki. Dan sangat menggembirakan buat saya dia bilang. Gitu kan. Maka Ummu Yusuf istrinya mengatakan, wahai Abu Yusuf, kita berhenti dulu istighfar khusus untuk minta anak. Istighfar untuk yang lain ya. Rezeki atau apa yang. Tapi anak sudah cukup biar anak-anak ini besar dulu. Dia bilang baiklah. Maka mereka sepakat untuk memberhentikan istighfar dengan niat dapat anak ya. Istighfar tetap dijalankan untuk minta rezeki yang lain. Maka kata Abu Yusuf setelah 3 anak ini mulai sedikit besar. Saya pun mengatakan Ummu Yusuf. Kita sekarang mau istighfar lagi kepada Allah untuk anak. Supaya Allah kasih kita anak perempuan 3-3 laki-laki. Maka syekhnya pun yang mendengarkan kisah ini terpukau lalu mengatakan sungguh luar biasa Allah benar dengan janjinya dan semoga Allah berikan apa yang kau inginkan. Lalu kata Abu Yusuf, terimalah berita gembira wahai syekh, di musim haji ini Ummu Yusuf datang bersama saya dan baru saja dia melahirkan di Mekah ini anak perempuan ya. Jadi luar biasa efek daripada istighfar itu. Kemudian yang ke-9, istighfar adalah sebab menambah kesehatan dan kekuatan ya. Ini tadi sudah kita sebutkan sebenarnya di surah Hud ayat 52 ya. Tapi tadi kan kita bicara tentang di poin pertama tentang ini itu adalah ibadah. Poin kedua tentang sebab rezeki ya. Tapi kita tadi lebih fokus poin kedua tentang masalah uang, harta, membagikan harta. Di poin yang ke-8 dan 9 ini adalah dikhususkan untuk anak, dan poin yang ke-8 yang ke-9 adalah memperbanyak atau memberikan kekuatan, sehat. Ya. Jadi banyak istighfar ini membuat mata anda tetap terang, fisik anda tetap sehat dan seterusnya. Seperti itulah. Karena Allah menyebutkan dalam surah Hud, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau beristighfar kepada Allah maka dia akan tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kekuatan di atas kekuatan kalian. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk kepada hadis ya juga di poin ini ya. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku belum dikaruniai anak seorang pun padahal sudah sekian tahun aku menikah dan hampir seluruh kerabat dan temanku punya keturunan. Maka kata Nabi SAW, fa aina anta min kathrat istighfari wa kathrat sadaqah turzaqu bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan sedekah
yang dengan keduanya kau pasti akan diberikan rezeki. Kata Jabir radhiyallahu anhu, laki-laki itu lalu memperbanyak sedekah dan istighfar. Lalu Jabir mengatakan, sambil mengatakan, kalau Jabir melihat orang itu ya, mengatakan maka orang itu dikaruniakan 9 anak laki-laki. Jabir melihat sendiri radhiyallahu anhu bahwasanya orang ini yang tadi memohon istighfar dan bersedekah tadi, Allah kasih dia tadinya mandul sekian tahun tidak punya anak, bisa dikarunia 9 orang anak laki-laki. Ya. Ini luar biasa, kisah yang luar biasa gitu. Ya. Bagaimana istighfar ini bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kemudian juga ada kisah tentang seseorang dinukil oleh para ulama. Terjadi pertengkaran antara suami istri. Ribut. Kata si suaminya, saya udah meyakinkan pasti dari pertengkaran ini terjadi perceraian. Kami ribut semalam suntuk, ya. Saya sudah sumpah dan marah. Istri saya pun sudah begitu dan dia sudah mengemas semua bajunya dan dia akan pergi. Maka saya pun keluar rumah karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada lagi titik temu dari perkataan. Istri saya pun sudah nangis. Pokoknya sudah mau pergi malam itu. Maka saya berserahkan kepada Allah. Saya keluar dari rumah. Saya nggak tahu harus kemana. Saya datangi sebuah masjid. Ada masjid dekat rumah. Saya sholat malam 2 rakaat. Baru selesai 2 rakaat saya temukan sudah azan subuh. Maka saya ikut sholat subuh deh. Terus saya bilang sama diri saya habis selesai zikir segala macam. Kalau saya pulang rumah juga istri saya sudah tidak ada. Udahlah, saya isi waktu sampai syuruk, sampai terbit matahari untuk istighfar kepada Allah. Dia bilang maka saya pun memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Terus saja. Selama waktu subuh sampai syuruk biasanya ini 45 menit ya. Sampai 50 menit biasanya. Terus dia istighfar kepada Allah. Dia bilang tiba-tiba kejadian nyata. Ya, saya pulang ke rumah. Kemudian saya temukan, waktu saya buka rumah, rumah harum. Ada bau wangi, ada masakan di atas meja makan. Dan istri saya keluar sudah dandan dengan bersih. Kemudian tersenyum. Lalu saya pun heran sambil mengatakan, bukankah kau sudah bertengkar dengan aku dan kau sudah akan pergi tinggalkan rumah? Dia mengatakan saya tidak tahu. Kurang lebih ya berapa saat sebelum sekarang, selepas subuh tadi. Dia bilang saya tiba-tiba saja merasa bersalah dengan kamu. Maka saya mau minta maaf. Kata si laki-laki ini, saya teringat. Itulah waktu di mana saya beristighfar kepada Allah. Allah mengubah keadaan pasangan saya justru meminta maaf dan merasa bersalah. Itu luar biasa. Juga disebutkan teman-teman, ini yang saya bilang tadi saya closing dengan kisah-kisah ya. Ini diantara kisah-kisahnya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah kisah dinukil oleh para ulama. Ada seseorang pedagang di pasar. Dia dagang, teriak-teriak sana sini. Tidak ada sama sekali yang ya, beli barangnya. Semua pedagang lain laku kecuali dia. Sementara dia butuh sekali uang untuk makan pada hari itu. Terus saja dia ya, menawarkan orang tidak ada yang membeli barangnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku tiba-tiba teringat dengan hadis Nabi SAW. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Siapa yang melazimkan istighfar, rutinkan, maka Allah akan berikan dia kelapangan dari semua kesempitan yang dihadapi. Kesedihannya akan dihilangkan dan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dia bilang, saya sambil duduk di tempat saya cuma mengucapkan itu, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu saja, tanpa menawarkan produk lagi. Dia bilang satu kejadian yang luar biasa setelah berapa saat saya beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba bukan cuma konsumen di dalam pasar itu, para pedagang-pedagang pun datang dan memperebutkan produk-produk saya sampai habis semuanya. Yang terakhir teman-teman sekalian, kejadian nyata di Pakistan. Orang ini menceritakan dan ini dinukil oleh banyak sekali ulama ya, kisah ini. Dan ini baru saja terjadi, belum lama tentunya. Ada seseorang yang menceritakan tentang dirinya selamat dari gempa. Ya. Dia bilang terjadilah gempa besar pada saat itu dan dia lagi, memang orang ini ahli ibadah ya. Dia kebetulan lagi sholat malam, terjadi gempa besar. Dan dia bilang, kangking kuatnya goncangan sampai saya nggak bisa lagi menghindar udah. Pada rubuh semuanya. Maka pada saat itu cuma di benak saya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Dia bilang, saya saksikan sendiri atap-atap rumah rubuh di sebelah kiri kanan saya. Sampai selesai gempa dan alhamdulillah hanya tempat saya yang tidak kena. Dan sekian banyak tentu kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, bertobat dan istighfar kepada Allah dalam manfaatnya sangat besar. Dan Anda akan tersucikan kembali. Rezeki Anda akan terbuka. Anda akan ditinggikan derajatnya. Allah akan berikan Anda keturunan, kekuatan fisik dan banyak sekali keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita menyegerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya berbuat dosa, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, beristighfarlah. Dia mengatakan, kalau saya buat dosa lagi, kata Nabi SAW, istighfarlah. Dia mengatakan, kalau saya buat dosa lagi, kata Nabi SAW, istighfarlah.
Sesungguhnya Tuhan kalian tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Ya, tentu ini bukan menggampangkan ya. Artinya bisa saja manusia terjerumus lagi di dosa, tapi dia yang penting mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam.